Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga amalan kita di bulan yang penuh berkah ini mendapatkan pahala yang berlimpah dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengantar menunggu waktu berbuka, marilah kita simak uraian singkat yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwasanya Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan Iqra atau bacalah. Keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu sangatlah penting dalam Islam, di mana kita dalam menjalani kehidupan harus didasari dengan ilmu. Seperti halnya hubungan dengan sesama manusia, jual beli, ibadah dan lainnya tidak bisa lepas dari peran ilmu. Coba saja kita bayangkan, ketika kita beribadah tanpa mengetahui ilmunya, apakah kira-kira ibadah kita akan sempurna? Tentu saja tidak, karena dalam ibadah terdapat syarat rukun, tata cara, dan juga hukum dalam menjalankan ibadah. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, artinya kita sudah memiliki ilmu tentang bagaimana caranya beribadah. Dan ini juga berlaku untuk semua aspek kehidupan. Kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Tidak hanya ilmu agama, akan tetapi ilmu sains, teknologi, dan lainnya juga tidak kalah penting selama itu membawa maslahat bagi umat manusia. Orang yang berilmu pasti akan diberikan kebaikan dan kemudahan dalam menjalani kehidupannya di dunia, dan dengan ilmu pula kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami mengurai 3 hal tentang keutamaan orang yang berilmu. Poin yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terkandung dalam firman-Nya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makna dari ayat tersebut adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari orang yang tidak beriman, dan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman dari orang yang hanya beriman. Maka barang siapa memadukan keduanya antara ilmu dan iman, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang kedua adalah orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang semasa hidupnya disibukkan untuk mencari ilmu dan bersusah payah menuntut ilmu, maka pada setiap langkah yang ditempuh dalam rangka menuju majelis ilmu akan memudahkannya kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Poin yang terakhir atau yang ketiga adalah
Orang yang berilmu pahalanya akan kekal. Siapa yang tidak ingin terus mendapat pahala meski telah meninggal? Ilmu kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Hal ini didapatkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebab ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat bagi dirinya pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Akhirnya dari uraian singkat yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri ini untuk cinta terhadap ilmu, dan tak lupa kita senantiasa memotivasi anak-anak kita agar rajin dalam belajar dan menuntut ilmu, agar kelak mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.